Case yang kelima, pengaruh ukuran sayap pada efisiensi terbang di air. Jadi kita ingin mencoba bagaimana kalau ada sayap disimpan di air dan diterbangkan di dalam air. Kira-kira liftnya lebih besar atau lebih kecil daripada di udara. Seorang ilmuwan ingin mengembangkan pesawat tak berawak yang dapat terbang di dalam air untuk melakukan riset di bawah laut misalnya. Dengan menggunakan simulator, coba berbagai ukuran sayap atau variasi bentuk aerofoil, simulasikan uji terbang di air dengan menggunakan aerofoil klasik dan aerofoil plat datar, lalu bandingkan kinerjanya. Simulatornya kita coba supaya terbang di dalam air. Kita lihat, kita terbang pakai aerofoil, katakanlah ini di udara, di Earth, 16.000 Newton. Tapi kalau kita rubah ke air, cepat, yang densitasnya jauh lebih besar, liftnya jauh lebih besar, menghasilkan 5.000 ton, hampir 5 kalinya ya. Kita bandingkan di udara dengan kecepatan 20 saja, kecepatannya 20,3 menghasilkan 102 Newton di udara. Kalau di air menghasilkan 6.000 Newton, ya berkali-kali. Kalau kita lihat di plotnya sebenarnya bisa kelihatan di plot ini ada yang namanya lift terhadap densitas. Kita lihat shape-nya, kita ambil aerofoil sudut serang. Anda bisa lihat di sini, kalau dia makin tinggi, densitasnya berkurang, makanya liftnya berkurang. Makin tinggi dia terbang, liftnya makin kecil. Densitasnya makin tinggi, dia makin rendah terbang, liftnya makin besar. Ini pengaruh lift terhadap densitas. Kita bisa rubah lagi plotnya juga, pengaruh lift terhadap wing area misalkan ya. Tentunya wingnya makin besar, liftnya akan makin besar. Bisa kelihatan di sini. Ya, dari ukuran sayapnya, span-nya makin besar, ya. Pastinya liftnya makin besar. Anda lihat di sini. Di sini 17.000, kalau span-nya kecil cuma 4.000. Jadi makin besar, makin panjang sayap, makin lebar sayap, luasannya makin besar, tentunya akan makin besar lift yang dihasilkannya. Jadi pengaruh sayap pada efisiensi terbang di air. Kesimpulannya, ukuran sayap yang lebih besar, tentunya liftnya akan makin besar. Tetapi liftnya makin besar, dragnya juga makin besar. Aerofoil pelat datar lebih disukai dalam kondisi di air karena lebih efisien menghasilkan lift dengan sedikit drag dibandingkan aerofoil klasik. Tadi kalau kita terbang di air, bisa lihat ya, kalau kita flight-nya di dalam air, terbang di dalam air, ya, katakanlah kecepatannya 20 km per jam, ini menghasilkan 5.000 Newton. Kalau aerofoil. Tapi kalau ini 5.000 Newton kalau aerofoil. Tapi kalau kita rubah menjadi flat plate, ya lebih kecil drag-nya. Tapi kalau kita plot lift to drag ratio-nya, jadi kita ingin lihat polarnya, drag polar, ya. Misalkan kita rubah tadi bentuk aerofoilnya ke ellipse, lift to drag ratio-nya, tapi kalau ke flat datar, lift-nya berkurang, drag-nya juga berkurang. Kalau diganti ke aerofoil,